tanah Jawa ini bukan tanah biasa. Ia punya ruh, punya rasa, punya pamomong. Kau tak bisa masuk dengan pedang, kitab, atau logika. Kau harus masuk dengan... Sabdo Pala is reborn urban legend. Di tanah Jawa, tanah yang katanya penuh berkah, tapi juga penuh penghuni kontrak tak kasat mata. Malam di sini bukan cuma gelap, tapi juga rame. Lebih rame dari grup WhatsApp keluarga pas ada yang kirim kabar warisan. Bayangkan, kalau tanah Jawa ini bisa ngomong. Wah, bukan cuma cerita, bisa jadi podcast 100 episode tanpa iklan. Dari pantai selatan yang ombaknya bukan cuma air, tapi juga bisikan. Sampai Gunung Lawu yang kabutnya lebih tebal dari alasan manusia saat bohong. Dan ini kisah yang sumbernya katanya dongeng, katanya politisasi agama, dan propaganda orang asing yang bisa menaklukkan jin, dedemit, lelembut tanah Jawa. Ya wis lah, aku lanjutkan ceritanya. Di tengah keramaian itu, datanglah satu sosok. Bukan konten kreator, bukan motivator, apalagi buzzer berkedok spiritual. Namanya Syekh Subakir. Beliau ini unik, datang ke Jawa bukan untuk healing, bukan untuk cari view, dan jelas bukan untuk jualan jimat online. Beliau datang bawa tugas yang kalau orang sekarang dengar mungkin langsung bilang, wah, ini bukan kerjaan manusia, ini kerjaan admin semesta. Dikirim dari Persia atas mandat Sultan Turki, bukan untuk bangun perumahan syariah, bukan juga buka franchise pesantren, tapi untuk meruqyah tanah Jawa. Karena waktu itu isi Jawa bukan cuma manusia, jin, dedemit, lelembut, semuanya numpuk. Kalau dibuat sensus, mungkin hasilnya penduduk gaib mayoritas, manusia numpang hidup. Dan lucunya, yang gaib itu tertib, yang manusia, ya sampean pikir sendiri. Syekh Subakir pun mulai bekerja, tanpa rapat, tanpa proposal, tanpa dana hibah. Cuma satu modal, bismillah. Lalu ditancapkanlah batu hitam berkala cakra di Gunung Tidar. Katanya itu paku bumi Jawa. Begitu ayat-ayat ruqyah dibaca, alam langsung bereaksi. Angin muter, hawa panas naik, dan para makhluk halus langsung panik. Bukan karena diserang, tapi karena disuruh pindah. Migrasi besar-besaran pun terjadi dari gunung, dari hutan, dari tempat-tempat yang manusia aja takut datengin. Semua bergerak. Tujuannya satu, Laut Selatan. Kalau zaman itu sudah ada media sosial, mungkin trendingnya bukan politik, tapi hashtag lelembut angkat kaki, hashtag eksodus gaib, hashtag Jawa diruqyah. Dan sejak saat itu, Jawa jadi lebih tenang. Tapi ingat, yang pergi bukan semuanya. Sebagian masih tinggal. Bukan di hutan, bukan di gunung, tapi di dalam diri manusia yang lupa diri.
Assalamualaikum warahmatullah. Wahai penjaga tanah ini, aku datang membawa cahaya dari negeri jauh. Aku Syekh Subakir, utusan dari Sultan Muhammad, ingin menyebarkan Islam di tanah Jawa. Tapi sebelum aku melangkah, aku ingin meminta nasihat kepada yang menjaga ruh tanah ini. Waalaikumsalam, wahai tamu dari negeri Syam. Kau datang membawa cahaya. Tapi jangan lupa, tanah ini sudah punya pelita sendiri. Pelita yang tak menyala dengan api, tapi dengan rasa dan jiwa. Kau ingin meminta wejangan, maka duduklah. Tapi jangan duduk di atas nafsu dan ego. Tanah Jawa ini bukan tanah biasa. Ia punya ruh, punya rasa, punya pamomong. Kau tak bisa masuk dengan pedang, kitab, atau logika. Kau harus masuk dengan hati, dengan laku, dengan sabar. Aku datang bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menyebarkan kebaikan. Islam adalah rahmat. Tapi aku tahu tanah ini keras kepala. Banyak jin, banyak lelembut, banyak kekuatan gaib yang menolak kehadiranku. Jin, lelembut, itu hanya penjaga gerbang. Yang sesungguhnya menolak adalah rasa. Rasa yang belum kau sentuh. Kau datang dengan ayat, tapi belum dengan adat. Kau bawa syariat, tapi belum faham hakikat Jawa. Lalu, bagaimana aku bisa diterima? Bagaimana Islam bisa hidup di tanah ini tanpa ditolak oleh ruh leluhur? Jangan ajarkan langit sebelum kau pahami bumi. Di sini orang belajar dari sawah, dari angin, dari wayang. Mereka tak suka dipaksa. Mereka suka dituntun. Kau harus jadi air, bukan batu. Kau harus jadi bayangan, bukan bayonet. Aku ingin belajar, maka ajarilah aku, wahai pamomong tanah Jawa ini. Baiklah, dengarkan wejanganku. Tapi jangan hanya dengan telinga. Dengarkan dengan rasa. Karena di tanah ini, rasa lebih tua dari kata. Wahai Subakir, jika kau ingin Islam diterima, maka jangan kau bawa Islam sebagai tamu. Bawalah ia sebagai saudara. Jangan kau paksa mereka meninggalkan leluhur, tapi ajaklah leluhur mereka bersujud bersama. Jangan kau hapus budaya kearifan lokal leluhur Jawa, tapi berusahalah tanamkan makna baru di dalamnya. Jangan kau haramkan, sesatkan orang Jawa bakar sesajen, tapi kau bisa menambahkan niatnya menjadi doa. Tanah Jawa ini bukan tanah kosong, tanah yang diceritakan dengan kebohongan cerita, tanah jalmo moro jalmo mati. Tapi tanah Jawa tanah penuh cerita, penuh luka, penuh duka, tapi juga penuh spiritual ilahi. Maka Islam harus jadi pelipur, bukan penghapus. Harus jadi pelengkap, bukan pengganti. Harus bisa membangun, bukan menghancurkan. Ajarkan Islam lewat tembang, lewat gamelan, lewat canda, lewat tawa dan tangis.
Jangan lewat ancaman, jangan lewat debat. Karena di sini orang lebih percaya pada spirit alam dan mimpi daripada pada logika palsu. Aku paham sekarang bahwa dakwah bukan tentang menang, tapi tentang menyatu. Tapi bagaimana dengan jin-jin yang mengganggu? Bukankah mereka harus diusir? Jin itu seperti manusia. Ada yang baik, ada yang nakal. Tapi jangan kau usir semua. Ada yang menjaga keseimbangan. Kau hanya perlu menata, bukan menyingkirkan. Tanah ini punya hukum sendiri. Kau harus jadi bagian dari hukum itu. Maka aku mohon, ajarkan aku laku Jawa. Laku yang bisa membuatku diterima oleh tanah ini. Laku pertama, diam. Karena diam adalah bahasa semesta. Laku kedua, tirakat. Karena lapar adalah guru yang paling jujur. Laku ketiga, tepo sliro. Karena menghormati adalah jalan menuju hati. Aku akan izinkan kau menyebarkan Islam. Tapi dengan syarat, jangan kau rusak tatanan, jangan kau hinakan leluhur Nusantara. Jangan kau jadikan Islam sebagai alat kekuasaan. Aku bersumpah, aku akan menyebarkan Islam dengan kelembutan, dengan tembang, dengan wayang, dengan rasa. Maka aku akan mundur. Tapi ingat, jika suatu hari Islam menjadi alat penindasan, jika ia melupakan rasa, maka aku akan kembali. Aku akan bangkit. Aku akan mengingatkan. Karena tanah ini bukan milik siapa-siapa. Ia milik rasa. Rasa sang sejati. Terima kasih, wahai Ki Sabdo Palon. Aku datang sebagai tamu, tapi kau terima sebagai murid. Aku akan bawa wejanganmu ke para wali. Kami akan menyebarkan Islam dengan rasa, bukan kuasa. Pergilah, tapi jangan lupa, di tanah ini yang paling sakti bukan mantra, bukan kitab, bukan dalil dan ayat, bukan senjata. Yang paling sakti adalah hati yang tahu rasa. Spiritualitas Jawa itu ibarat tempe mendoan, di luar sederhana, di dalam fermentasi pikiran ribuan tahun. Orang Jawa selalu percaya, kawula mung sadermo, mobah mosik kersaning yang sukmo. Manusia hanya bisa berusaha, sisanya serahkan pada yang tak terucap, yang mengasuh kehidupan. Semuanya dikembalikan pada harmoni antara diri, alam, dan semesta. Percaya animisme, hormat pada pohon, batu, kuburan, bukan karena musyrik, tapi menganggap semuanya titipan dan saluran kehadirat Tuhan. Dari sini lahir wejangan, urip iku urup. Hidup itu menyala, memberi manfaat ke sesama. Jangan jadi generasi ojo dumeh. Jangan merasa paling tahu, paling benar, paling viral. Lalu di tengah gelombang modernisasi, generasi rebahan mulai lupa. Kawruh kuno diganti motivasi dari quote Instagram. Ari-ari bayi tak lagi dikubur di depan rumah, tapi disimpan di bank plasenta. Wayang kulit pelan-pelan digeser e-sport dan drakor. Tapi Sabdo Palon barangkali tersenyum getir di balik kabut. Ia tahu
kekuatan Jawa ada pada adaptasi. Makanya dalam upacara selamatan, sekarang undangan datang via WhatsApp. Sesaji diganti nasi box, dan dalang wayang bisa live streaming di TikTok. Tapi pesan memayu hayuning bawana, memayu hayuning sasama tetap. Kalau lupa, nenek moyang bisa DM kita lewat mimpi atau sinyal lemot seharian. Jadi begitulah, masa lalu bukan sekedar dongeng untuk pengantar tidur. Di balik mistik Jawa tersimpan filosofi dan sindiran untuk zaman. Jangan gampang kagetan, jangan gampang gumunan, dan jangan pula cepat-cepat gelisah dalam menata hidup. Karena hidup, kata para leluhur, alon-alon waton kelakon. Pelan-pelan asal tercapai. Meski era serba cepat, toh semua akan sampai pada waktunya. Begitulah, petuah leluhur bukan sekedar basa-basi posyandu. Kisah perjanjian itu intinya, pertama, no force please. Agama macam apapun harus masuk tanpa maksa. Jangan kayak sales asuransi. Biar yang masuk ke hati bukan karena diskon, tapi karena hidayah sendiri. Kaping loro, akulturasi yo bocah. Salah satu kejeniusan leluhur tuah Jawa itu, Islam boleh masuk asal jangan jadi Arab KW super. Bangun masjid model candi, baca syahadat dalam kidungan, dan jangan lupa ambil wudhu di bawah saung, supaya orang Jawa tetap wangun, bukan jadi turis di kampung sendiri. Kaping telu, kerajaan Islam boleh berdiri asal raja blasteran. Hidup itu harus blending, gak boleh serba hitam putih, karena disinilah sekat-sekat cair, kawin silang ideologi jadi jembatan damai. Sing kepapat, jati diri harus lestari. Ingat, kata Sabdo Palon, jangan mentang-mentang Islam lalu lupakan sego megono, sego liwet, lan sego dandan ini rinup. Sejak saat itu, Jawa tak lagi sekadar ranjang empuk untuk tidur panjang agama-agama. Ia jadi ruang tamu di mana Islam, Hindu, Buddha, bahkan animisme dan lelembut bisa ngopi bareng. Parade budaya terus berjalan, wayang tetap pentas, gamelan tetap menari. Islam berkembang jadi arus utama, tapi pohon Jawa tetap lebat. Akarnya semakin dalam. Semar, Sabdo Palon, Subakir masuk dalam cerita kontemporer. Kadang cuma muncul di status FB, YouTube, TikTok. Kadang muncul di lagu-lagu sehari-hari orang Jawa yang suka bercandain hidup dan menganggap aja terlalu serius, nanti kamu kaku. Nggak ada wejangan yang abadi, kecuali satu, kadang hidup itu lebih lucu dari tawa kumpulan tuyul. Wani ngalah luhur wekasane, berani ngalah mulia akhirnya. Jawa ini bukan tanah untuk ditaklukkan, tapi tempat untuk diam dan merenung. Huniku tanhana lawan. Di bawah kaki Gunung Tidar masih banyak rahasia. Tapi satu hal yang jelas, Islamisasi Jawa lewat sindiran, tawa, dan filosofi leluhur akhirnya diterima sebagai harta bersama. Warisan leluhur tak selalu lewat petir atau mantra sakti, kadang justru lewat wejangan lucu dan diam-diam menggetarkan hati.
Jadi, wahai penikmat kopi tengah malam, kalau suatu saat Jawa ini gonjang-ganjing, jangan lupa ada Sabdo Palon yang siap kembali dan Syekh Subakir yang masih sabar menunggu tahlil di puncak. Selama rukun agawe santosa, damai selalu jadi takdir, kejawen dan Islam berjalan beriringan. Nggak harus seragam, yang penting selamat sampai satu tujuan. Gusti engkang murbeng dumadi. Shh, dengarlah suara dari tanah yang sudah tua, lebih tua dari kitab, lebih tua dari dogma, lebih tua dari debat di kolom komentar. Aku Sabdo Palon, bukan nabi, bukan wali, bukan influencer. Aku cuman penjaga gerbang makrifat Jawa yang dulu dianggap jin, lalu disebut Semar, lalu dilupakan. Sampai zaman ini, ketika manusia lebih percaya pada sinyal daripada firasat. Kau pikir Jawa itu baru kenal Tuhan setelah ada agama? Wahai anak zaman, bocah-bocah zaman now, kau terlalu percaya pada brosur sejarah. Sebelum ada kitab suci, sebelum ada syariat, trinitas, yoga, sebelum ada debat halal haram di grup WA, Jawa sudah mengenal makrifat. Bukan lewat ayat, tapi lewat angin. Bukan lewat khutbah, tapi lewat bisikan dedaulan, gemuruh gunung, dan suara sungai. Orang Jawa dulu tak bertanya siapa Tuhanmu, tapi sudahkah kau menyatu dengan alam semesta? Mereka tak sibuk berlomba-lomba membangun tempat ibadah, tapi membangun kesadaran, sadari diri. Mereka tak sibuk menghafal nama Tuhan, tapi belajar mempraktekkan manifestasi Tuhan dalam setiap laku-laku, dalam sabar, dalam welas asih, dalam tidak nyinyir. Makrifat Jawa itu bukan teori, ia laku, ia diam, ia tidak pamer praktek ibadah. Aku pernah bersumpah ketika Majapahit runtuh, ketika Brawijaya digulingkan, ketika agama gurun pasir datang dengan bendera dan batu hitam di Gunung Tidar, aku berkata, aku akan kembali ketika manusia lupa pada asalnya, ketika agama jadi alat dagang, ketika wejangan leluhur dikalahkan oleh algoritma. Dan lihatlah sekarang, aku kembali. Bukan untuk menggulingkan atau menghancurkan agama, tapi untuk mengingatkan bahwa sebelum kau beragama, kau sudah Jowo.
dan Jawa itu sudah makrifat. Zaman sekarang orang sibuk cari Tuhan di YouTube. Ada yang bilang Tuhan itu satu, ada yang bilang tiga, ada yang bilang Tuhan itu energi, tapi tak ada yang bilang Tuhan itu aku ketika aku berhenti menyakiti. Orang sibuk debat tafsir, tapi lupa tafsir hidup. Sibuk cari surga, tapi lupa menyurgakan bumi. Sibuk cari dalil, tapi lupa jadi dalil bagi sesama. Aku Sabdo Palon. Aku tidak anti agama. Aku cuman alergi pada kesombongan rohani. Leluhur Jawa mengajarkan, sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan hidup bukan sekadar lahir dan mati, tapi menyatu dengan asalmu, sang cahaya. Mereka tidak sibuk menyebut nama Tuhan, tapi menjadi pantulan Tuhan dalam laku, dalam diam, dalam tirakat. Mereka tidak sibuk menyalahkan, tapi menyembuhkan. Tidak sibuk menghakimi, tapi memahami. Makrifat Jawa itu bukan milik masa lalu. Ia milik siapa saja yang berani jujur pada dirinya sendiri. Zaman sekarang, orang bisa meditasi lewat aplikasi, bisa tirakat sambil live streaming, bisa ngaji sambil endorse. Tapi apakah itu makrifat? Makrifat bukan gaya hidup, ia gaya mati. Mati dari ego, mati dari kepalsuan, mati dari keinginan untuk viral. Kalau kau ingin makrifat, jangan cari di trending topik, cari di sunyi, di antara napasmu dan bisikan tanah. Sabdo Palon tidak pergi, ia hanya diam, menunggu kau sadar bahwa Jawa itu bukan sekedar tempat, ia cara hidup, ia cara mencintai tanpa syarat, ia cara menyembah tanpa takut. Agama boleh datang dan pergi, tapi makrifat Jawa, ia abadi. Shh, dengarlah suara tanahmu sendiri. Nak, sebelum kitab-kitab tebal itu dibawa para pendatang, sebelum menara-menara ibadah menjulang, tanah Jawa ini sudah punya kitabnya sendiri. Bukan dari kertas, tapi dari batu, air, dan angin. Leluhurmu membaca langit seperti membaca surat cinta. Mereka menghafal arah angin, bukan untuk lomba layang-layang, tapi untuk tahu kapan menanam dan kapan berdiam. Mereka belajar dari padi yang merunduk, dari ombak yang datang dan pergi, dari bintang yang tak pernah salah janji. Makrifat itu, nak,
bukan soal hafal nama-nama Tuhan dalam banyak bahasa. Makrifat itu ketika kau bisa melihat Tuhan di mata orang yang sedang marah padamu dan tetap tersenyum. Leluhur Jawa sudah sampai di situ, jauh sebelum ada undangan resmi dari agama-agama besar. Mereka tidak menunggu wahyu turun dari langit, karena wahyu itu sudah berbisik di dalam dada. Dulu orang duduk di tepi sawah, memandang matahari terbenam, lalu paham hidup ini cuma mampir ngombe. Sekarang orang duduk di kafe, memandang layar ponsel, lalu paham harga kopi naik. Jangan salah nak, aku tidak bilang agama itu tak penting. Agama itu seperti perahu, tapi leluhurmu sudah bisa berenang sebelum perahu itu datang. Mereka tahu arus, tahu pusaran, tahu kapan harus mengapung dan kapan harus menyelam. Dan yang paling penting, mereka tahu air itu satu meski muaranya banyak. Makrifat leluhur Jawa lahir dari olah rasa. Mereka mengasah rasa seperti petani mengasah sabit. Pelan, sabar, tapi pasti tajam. Mereka tidak sibuk membuktikan siapa yang paling benar, karena mereka tahu kebenaran itu seperti angin, tak bisa kau genggam, tapi bisa kau rasakan. Sekarang, banyak yang sibuk berdebat di dunia maya, lupa menanam padi di dunia nyata. Banyak yang hafal ayat, tapi lupa ayat-ayat alam. Nah, leluhurmu itu bukan orang sakti yang bisa terbang atau menghilang. Kesaktian mereka adalah bisa hidup tanpa merusak. Mereka menebang pohon hanya untuk membangun rumah, bukan untuk membangun ego. Mereka mengambil ikan secukupnya, bukan untuk pamer di pasar. Itulah makrifat, tahu batas, tahu cukup, tahu diri. Jadi, kalau kau mau belajar makrifat seperti leluhurmu, jangan buru-buru mencari guru di luar negeri. Mulailah dengan mendengar suara angin di halaman rumahmu. Mulailah dengan menyapa tetanggamu. Mulailah dengan menunduk, bukan karena kalah, tapi karena padi yang berisi memang merunduk. Nah, zaman sekarang ini aneh. Dulu orang mencari guru, sekarang mencari followers. Dulu orang menunggu wejangan, sekarang menunggu notif. Aku lihat manusia sekarang seperti orang lapar yang berdiri di depan warung, tapi sibuk memotret menunya, lupa makan. Banyak yang sibuk membicarakan kebenaran, tapi jarang yang mau menjalankannya. Dulu orang datang ke hutan untuk mencari sunyi. Sekarang orang datang ke hutan untuk mencari sinyal. Dulu orang berdoa di tepi sungai, airnya jernih, hatinya bening. Sekarang orang berdoa di mall sambil menunggu diskon. Manusia selalu bisa menemukan cara baru untuk melupakan yang penting. Kau tahu nak, banyak yang sekarang mengukur kesucian dari seberapa sering ia mengunggah foto ibadahnya.
Padahal leluhurmu dulu mengukur kesucian dari seberapa jarang ia menyakiti makhluk lain. Dulu orang belajar diam untuk mendengar suara hati. Sekarang orang belajar bicara keras-keras supaya suaranya masuk trending topik. Aku tidak marah, Nak. Aku hanya geli karena manusia modern ini pintar sekali membuat topeng. Topeng kesalehan, topeng kebijaksanaan, topeng kepedulian. Leluhurmu dulu tidak pakai topeng. Wajahnya yo wajahnya. Kalau marah, marah. Kalau sayang, sayang. Tidak perlu filter. Sekarang banyak yang sibuk mengoleksi gelar dan sertifikat spiritual. Seakan-akan Tuhan akan bertanya, "Kamu lulusan mana?" Padahal yang Tuhan lihat itu bukan ijazah, tapi jejak. Jejakmu di bumi, jejakmu di hati orang lain. Nah, aku ini bukan anti kemajuan loh. Aku tahu dunia harus berubah. Tapi jangan sampai kemajuan membuatmu lupa pulang. Pulang ke rasa. Pulang ke olah batin. Pulang ke kesadaran bahwa hidup ini bukan lomba pamer, tapi perjalanan pulang. Kalau kau mau jadi manusia modern yang tetap waras, belajarlah dari leluhurmu. Gunakan teknologi untuk menyebar kebaikan, bukan kebencian. Gunakan kata-kata untuk mengobati, bukan melukai. Gunakan waktumu untuk menanam, bukan hanya menghitung hasil panen. Karena kalau kau sibuk mengejar semua yang bersinar, kau akan lupa bahwa yang paling berharga seringkali justru yang sederhana. Dan kalau kau lupa itu, ya kau akan jadi seperti orang yang punya sumur di halaman, tapi mati kehausan. Nah, hidup itu seperti menanam padi. Kau bisa menanamnya di tanah subur, tapi kalau kau siram dengan racun, ya tetap mati. Begitu juga hati. Kau bisa isi dengan doa-doa indah, tapi kalau kau siram dengan iri dan dengki, ya tetap layu. Leluhurmu dulu paham satu hal sederhana. Langit tinggi, bumi rendah, manusia di antaranya. Artinya, manusia harus belajar dari keduanya. Dari langit belajar luasnya pandangan. Dari bumi belajar rendah hati. Sekarang, banyak yang ingin setinggi langit, tapi lupa menjejak bumi. Banyak yang ingin serendah bumi, tapi hanya untuk merendahkan orang lain. Olah rasa itu lebih penting daripada olah kata. Kata-kata bisa memikat, tapi rasa yang tulus akan menetap. Leluhurmu dulu tidak sibuk mencari kata-kata indah untuk pidato, tapi sibuk mencari cara agar tetangganya tidak kelaparan. Sekarang, banyak yang pandai bicara soal kemanusiaan sambil memotong antrean. Nah, hidup itu bukan soal siapa yang paling cepat sampai. Hidup itu soal siapa yang paling banyak menolong di perjalanan. Leluhurmu mengajarkan keseimbangan. Kalau kau bekerja keras, jangan lupa beristirahat. Kalau kau bicara, jangan lupa mendengar. Kalau kau memberi, jangan lupa menerima dengan ikhlas.
karena yang berlebihan itu selalu merusak, bahkan kalau itu kebaikan sekalipun. Aku pernah punya murid pinter sekali, hafal semua wejangan, cepat menangkap maksudku. Tapi suatu hari ia pingsan di tengah pelajaran. Ternyata ia lupa makan. Dari situ aku bilang, "Nak, ilmu itu penting, tapi jangan sampai kau mati konyol karena lupa makan." Filosofi itu harus membumi. Kalau terlalu tinggi, ia hanya jadi hiasan di langit. Kalau terlalu rendah, ia jadi lumpur yang mengotori kaki. Jadi nak, kalau kau mau hidup selaras, ingat 3 hal. 1. Jaga rasa, karena rasa yang tumpul membuatmu buta pada penderitaan orang lain. 2. Jaga kata, karena kata yang salah bisa melukai lebih dalam dari pedang. 3. Jaga langkah, karena langkah yang salah bisa menuntunmu jauh dari rumahmu sendiri. Itulah filosofi hidup yang diajarkan leluhurmu. Sederhana, tapi kalau kau jalani, dunia ini akan terasa lebih ringan. Dan kalau kau lupa, ya aku akan datang lagi untuk mengingatkanmu dengan cara halus. Atau kalau perlu dengan sindiran yang membuatmu garuk-garuk kepala. Mak, aku akan ceritakan satu kisah. Kisah ini terjadi entah kapan di hutan yang tak ada di peta. Malam itu bulan bundar menggantung rendah seperti lampu minyak yang lupa dimatikan. Aku berjalan sendirian, hanya ditemani suara kakiku di tanah basah. Di tengah hutan, aku bertemu seorang lelaki tua. Rambutnya putih, matanya tajam, tapi senyumnya seperti mata air. Ia duduk di atas batu, memegang kendi tanah liat. "Mau minum?" katanya. Aku mengangguk. Airnya jernih, dingin, dan entah kenapa rasanya seperti menghapus semua lelah. Setelah aku minum, lelaki itu bertanya, "Apa yang kau cari di hutan ini?" Aku jawab, "Aku mencari kebenaran." Ia tertawa pelan. "Kalau begitu kau tersesat. Kebenaran tidak tinggal di hutan, ia tinggal di hatimu. Hutan ini hanya cermin." Aku diam. Lalu ia menunjuk ke arah pohon beringin besar. "Lihat pohon itu. Akar-akarnya masuk ke tanah, cabangnya menjulang ke langit." Ia tidak pernah bertanya siapa yang benar atau salah. Ia hanya tumbuh, memberi teduh, dan mati dengan tenang. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku geli. Pohon saja bisa begitu, kenapa manusia ribut terus? Lelaki itu lalu berkata, "Kalau kau mau makrifat, belajarlah dari air. Ia mengalir ke tempat rendah, tapi justru karena itu semua makhluk datang kepadanya." Aku tanya, "Kalau airnya kotor?" Ia tersenyum. "Kalau kotor, ia akan mencari jalan untuk membersihkan dirinya. Kalau tidak bisa, ia akan diam sampai lumpurnya mengendap." Aku ingin bertanya lagi, tapi ketika aku menoleh, lelaki itu sudah hilang. Yang tersisa hanya kendi tanah liat di atas batu, kosong. Aku bawa kendi itu pulang. Sampai sekarang kendi itu tidak pernah terisi air lagi. Tapi setiap kali aku melihatnya, aku ingat, kebenaran itu bukan sesuatu yang bisa kau simpan di wadah. Ia harus mengalir.
Nak, kisah ini mungkin terdengar seperti dongeng, tapi begitulah wejangan. Kadang ia datang dalam bentuk cerita, kadang dalam bentuk sindiran, kadang dalam bentuk tawa. Leluhurmu dulu paham bahwa pelajaran yang paling dalam tidak selalu diajarkan dengan kata harus. Kadang ia diajarkan dengan lihatlah. Jadi, kalau suatu hari kau tersesat di hutan, di kota, atau di hatimu sendiri, ingatlah kendi kosong itu. Jangan buru-buru mengisinya. Duduklah, dengarkan, biarkan airnya datang sendiri. Nah, perjalanan kita sudah panjang. Kita sudah berjalan melewati kabut masa lalu, menyeberangi sungai sindiran, dan duduk di tepi sawah filosofi. Sekarang, sebelum kita berpisah, aku ingin kau bawa satu hal. Leluhur Jawa wis makrifat sebelum semua agama lahir dan datang ke tanah Jawa. Itu bukan kalimat untuk dibanggakan, tapi untuk diingat. Supaya kau tahu bahwa kebijaksanaan itu tidak selalu datang dari luar. Kadang ia sudah lama menunggu di dalam, hanya kau yang belum mengetuk pintunya. Makrifat leluhurmu lahir dari olah rasa, dari kesediaan untuk diam, dari keberanian untuk melihat diri sendiri tanpa topeng. Mereka tidak sibuk membandingkan kitab, karena mereka sibuk membaca langit dan bumi. Mereka tidak sibuk mengukur siapa yang paling suci, karena mereka sibuk memastikan semua makhluk bisa hidup damai. Sekarang, dunia ini bising. Tapi ingatlah, sunyi itu bukan berarti sepi. Sunyi adalah ruang di mana hatimu bisa mendengar lagi. Nak, jangan tunggu tua untuk belajar bijak. Jangan tunggu sakit untuk belajar bersyukur. Jangan tunggu kehilangan untuk belajar menghargai. Leluhurmu mengajarkan, yang paling berharga itu seringkali tidak bisa dibeli. Waktu, rasa, dan ketulusan itu semua hanya bisa kau rawat, bukan kau simpan di lemari. Kalau suatu hari kau merasa tersesat, ingat wejangan ini. Jaga rasa supaya hatimu tetap peka. Jaga koto supaya lidahmu ojo dadi pedang. Jaga langkah supaya jalanmu tetap pulang. Dan kalau kau lupa, ya aku akan datang lagi. Kadang lewat mimpi, kadang lewat cerita orang asing, kadang lewat tawa yang membuatmu berpikir. Sekarang pergilah, bawa wejangan ini seperti kau membawa kendi kosong. Jangan buru-buru mengisinya, biarkan pengalaman hidupmu yang mengalirkannya. Karena makrifat itu bukan hadiah yang kau terima di akhir perjalanan. Makrifat itu adalah cara kau melangkah sejak awal. Sabdo Pala is reborn urban legend.